Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih berkenaan dengan ibadah puasa. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa amma lawazibul iftar fa arba'atun. Adapun kewajiban berbuka puasa itu ada 4. Jadi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa itu ada 4. Yang pertama al-qada'u, qada'. Yang kedua wal kafaratu, membayar kafarah. Yang ketiga wal fidyatu, membayar fidyah. Yang keempat terakhir adalah wa imsaku baqiyatin nahar tashbihan bis-shaimin, yaitu menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari. Tujuannya tashbihan bis-shaimin, untuk menyerupai orang-orang yang berpuasa. Amal qada'u, adapun qada', fa wujubuhu amun, maka kewajiban qada' tadi adalah amun, umum, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mukallafin, yang mukallaf, tarakas shauma, yang dia meninggalkan puasa, bi udhrin au bi ghairi udhrin, baik meninggalkannya tadi dengan uzur ataupun tanpa uzur. Jadi bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, sudah balik dan berakal, ketika dia meninggalkan puasa, maka wajib baginya mengqadai puasanya, mengganti puasa yang dia tinggalkan di dalam bulan Ramadan, dia ganti di luar bulan Ramadan. Baik meninggalkannya tadi karena uzur, mungkin sakit atau bepergian, atau meninggalkannya tadi tanpa uzur, tanpa ada sebab apapun. Fal haidu, adapun orang yang haid, taqdi shauma, maka wajib baginya mengganti puasa. Mengganti puasa yang dia tinggalkan di dalam Ramadan, diganti di luar bulan Ramadan. Wa kadzal murtadu, begitu juga orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam. Ketika dia kembali lagi kepada agama Islam, maka wajib baginya mengqadai seluruh kewajiban yang dia tinggalkan pada masa murtadnya, termasuk ibadah puasa. Misalnya dia murtad, keluar daripada Islam itu selama 5 tahun. Kemudian dia tobat, kembali lagi masuk Islam. Maka selama masa murtadnya 5 tahun tadi, seluruh kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan wajib diqadai semua, termasuk juga wajib mengqadai ibadah puasa. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, wasabiyu, anak kecil, wal majnun, dan orang gila, fala qada'a alaihim, maka tidak ada kewajiban qada' atas mereka. Misalnya seandainya orang kafir masuk Islam, maka dia tidak perlu mengqada'i puasa yang dia tinggalkan selama masa kafir. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya tidak perlu diqadai. Kemudian anak kecil, ketika dia sudah dewasa, sudah balik, mukallaf, balik dan berakal, enggak perlu mengqadai ketika dia masih kecil. Begitu juga orang gila, ketika dia sadar daripada gilanya, enggak perlu mengqadai kewajiban-kewajiban pada masa gilanya.
Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan apa tatabu'u, yaitu terus-menerus, fi qada'i Ramadan, di dalam membayar qada' puasa Ramadan. Jadi tidak disyaratkan di dalam membayar mengqada'i puasa Ramadan yang dia tinggalkan itu tatabu' terus-menerus. Walakin akan tetapi kaifa sya'a dia boleh mengqada'i sekehendak dia. Mufarraqan wa majmu'an, baik secara terpisah-pisah maupun digabungkan. Jadi boleh di dalam mengqada'i puasa Ramadan itu diqada'inya itu secara pisah-pisah ataupun dikumpulkan. Misalnya seorang itu punya utang puasa selama 3 hari. Maka boleh baginya cara membayarnya itu pisah-pisah. Tanggal 2 Syawal dia bayar, kemudian tanggal 10 Syawal dia tak bayar lagi, kemudian tanggal 25 Syawal dia bayar lagi. Jadi boleh dipisah-pisah seperti itu. Boleh juga secara digabungkan, majmu'an, digabungkan urut, tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, kemudian 4 Syawal, itu juga boleh. Jadi la yushtaratu tatabu' fi qada'i Ramadan. Tidak disyaratkan terus-menerus di dalam membayar qada' puasa Ramadan. Amal kafaratu, adapun kafarah. Kafarah yang dimaksud di sini adalah kafaratul uzma, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu puasa 2 bulan secara berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin per orangnya adalah kurang lebih 7 ons bahan makanan pokok. Amal kafaratu, adapun membayar kafarah, fala tajibu, maka tidak wajib apa membayar kafarah illa bil jima, kecuali dengan jima. Jadi tidak ada kewajiban membayar kafarah kecuali cara membatalkannya puasa tadi dengan cara jima. Wa ammal istimna, adapun istimna ini mencari keluar air mani, berusaha mengeluarkan air mani. Wal aklu, dan makan, wasyurbu, minum, wa ma'adal jima, dan apa saja selain jima, fala tajibu bihi kafaratun, maka tidak wajib dengan itu semua apa kafaratun. Jadi yang wajib membayar kafarah itu ketika seorang tadi membatalkan puasanya tadi dengan cara jima. Wal kafaratu, adapun kafarah itu itqu raqabatin, memerdekakan budak. Fa in a'sara, dan jika dia miskin tidak mampu, fa shaumu syahraini mutatabi'aini, maka wajib baginya puasa selama 2 bulan, yang mana puasa 2 bulan tadi dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh bolong satu pun. Jadi terus selama 2 bulan itu nyambung terus puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'in anjaza, dan jika dia tidak mampu puasa 2 bulan secara berturut-turut, fa'id'amu sitthina miskinan muddan, maka dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Setiap satu fakir miskinnya adalah muddan, yaitu 1 mud, yaitu kurang lebih 7 ons bahan makanan pokok. Wa ammal imsaku, adapun menahan diri, baqiyatan nahari, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baqiyatan nahar, sepanjang hari, fayajibu, maka hal itu wajib, ala, atas, man, orang, aso, yang dia bermaksiat, bil fitri, dengan berbuka puasa,
atau qassara fihi, atau dia teledor di dalam berbuka puasa. Misalnya dia sengaja berbuka puasa, berarti dia bermaksiat dengan makannya, dengan berbuka puasa. Atau dia teledor, misalnya sahur tanpa meneliti dulu apakah masih malam hari atau sudah masuk subuh. Kok diteliti ternyata sudah masuk subuh setelah selesai makan, maka batallah puasanya karena keteledorannya. Maka dua orang ini wajib melakukan qadha, wajib puasa yang dia tinggalkan tadi diqadai, dan wajib juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari sampai matahari tenggelam, yaitu sampai waktu berbuka puasa. Wala yajibu, dan tidak wajib, alal haidi, atas orang yang haid, idza tahurat, apabila suci, imsaku baqiyatin nahar, yang tidak wajib itu menahan sepanjang hari. Jadi ketika wanita haid tadi darahnya berhenti pada siang hari misalnya, maka sisa hari dari sampai waktu berhentinya darah tadi sampai waktu berbuka, maka baginya tidak wajib menahan diri. Boleh baginya makan, minum, dan seterusnya. Akan tetapi tetap dianjurkan baginya, disunnahkan baginya untuk menahan diri. Untuk apa? Untuk menghormati puasa. Wala alal musafir, dan tidak wajib atas musafir. Idza qadima muftiron, apabila dia datang dalam keadaan tidak berpuasa, datang min safarin, daripada perjalanan, balagha marhalataini, yang mana perjalanannya tadi mencapai 2 marhalah. Kenapa? Karena memang musafir itu memiliki rukhsah, memiliki keringanan, boleh tidak melakukan puasa ketika jarak tempuhnya tadi adalah mencapai 2 marhalah, yaitu jarak tempuh diperbolehkannya mengqashar sholat. Wa yajibu imsak, dan wajib menahan diri, idza syahida bil hilal adlun wahidun yaumasyak. Jadi wajib menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa apabila ada satu orang yang adil bersaksi bahwa dia melihat bulan Ramadan. Dia melihat hilal bulan Ramadan pada hari Syak. Jadi hari Syak itu adalah tanggal 30 Syakban. Tanggal 30 Syakban ini adalah hari Syak karena memungkinkan itu Syakban 30 hari, memungkinkan juga itu sudah masuk 1 Ramadan. Maka dikatakan itu adalah yaumus syak, hari ragu-ragu. Maka orang yang menyangka hari itu belum masuk Ramadan, kemudian dia tidak puasa, kemudian setelah itu menjadi jelas baginya kalau hari itu sudah masuk 1 Ramadan disebabkan persaksian orang yang adil, maka dia wajib qadha dan wajib baginya imsak, melakukan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena pada hari itu dia adalah teledor. Harusnya dia tidak boleh melakukan tidak puasa, harusnya dia meneliti dulu apakah itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau itu masih bulan Sya'ban. Nah, karena keteledorannya dia, maka dia wajib mengqadha dan wajib juga baginya imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu berbuka puasa. Wasaumu, dan adapun puasa fis safari, ketika bersafar, itu afdalu, lebih utama,
minal fitri, daripada tidak berpuasa. Idza lam yutik, kecuali apabila dia tidak mampu puasa. Kecuali kalau dia melakukan perjalanan, kemudian perjalanannya tadi berat, dirasa berat oleh dirinya, maka boleh dia meninggalkan tidak puasa. Akan tapi kalau dia mampu berpuasa, itu yang lebih utama. Wala yuftiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Dan tidak boleh berbuka pada hari dia keluar untuk melakukan perjalanan. Dia nggak boleh berbuka puasa. Sedangkan dia statusnya itu masih mukim pada awalnya. Jadi yang boleh berbuka puasa, yang boleh tidak melakukan puasa itu adalah seorang yang sudah berstatus musafir, sudah dalam perjalanan. Akan tapi kok masih di rumah, masih mukim, kok terus dia nggak puasa, itu nggak boleh. Jadi yang boleh melakukan tidak berpuasa tadi adalah ketika seorang tadi sudah menyandang status musafir. Baru ketika itu dia mendapatkan kerukhsaan dari syariat, boleh tidak melakukan puasa. wala yauma yaqdamu idza qadima shaiman. Dan tidak boleh berbuka puasa apabila dia datang dalam keadaan puasa. Jadi kalau dia datang dalam keadaan puasa, maka nggak boleh berpuasa. Jadi kalau seorang tadi itu datang dari perjalanan dalam keadaan puasa, maka wajib baginya menyempurnakan puasanya sampai waktu berbuka puasa, tidak boleh membatalkan puasa. Kemudian wa amal fidyatu, adapun fidyah, fatajibu, maka wajib apa fidyah, alal hamili, atas orang yang hamil, wal murdi'i, atas orang yang menyusui, idza aftarata, ketika keduanya tadi membatalkan puasa, khaufan ala waladaihima, karena khawatir atas anak keduanya. Jadi kalau wanita hamil atau menyusui itu wajib membayar fidyah ketika kapan? Ketika keduanya, wanita hamil dan menyusui tadi, tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya. Akan tetapi kalau khawatirnya tadi karena dirinya sendiri, bukan karena anaknya, maka tidak wajib bayar fidyah. Jadi yang wajib bayar fidyah itu adalah karena dia berbuka puasa sebab orang lain, yaitu anaknya. Anaknya kan orang lain. Dia berbuka puasa, nggak puasa sebab anaknya, karena khawatir kepada anaknya. Akan tapi kalau dia berbuka puasa, itu karena khawatir kepada dirinya sendiri, oh nanti aku lemas dan seterusnya, maka tidak wajib membayar fidyah. Likulli yaumin muddu hintatin limiskinin wahidin ma'al qada. Jadi wajib membayar fidyah tadi untuk setiap harinya satu mud hintoh. Hintoh ini gandum, ya maksudnya adalah bahan makanan pokok. Setiap hari wajib baginya membayar satu mud bahan makanan pokok, limiskinin, untuk fakir miskin, wahidin, satu, ma'al qada, bersama kodok puasa. Jadi di samping dia bayar kodok puasa, wajib setiap satu hari yang dia tinggalkan sebab khawatir terhadap anaknya, maka bayar kodok plus satu mud bahan makanan pokok untuk setiap satu orang fakir miskin. Seperti itu. Jadi kalau 10 hari dia tinggalkan sebab khawatir kepada anaknya, maka 10 mud yang wajib dia bayar untuk setiap harinya. Untuk setiap satu orang miskin wajib membayar 1 mud.
Kalau 10 hari berarti wajib membayar 10 mud, seperti itu. Wa syaikhul haram, dan adapun seorang yang sudah tua renta, idza lam yasum, apabila dia tidak berpuasa, maka wajib baginya tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin. Maka wajib untuk setiap hari yang dia tinggalkan wajib membayar 1 mud, yaitu kurang lebih 7 ons bahan makanan pokok. Nah, ini saja mungkin yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan kami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.